Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat ini saya malam. Selamat malam semua. Tapi launching pagi jadi selamat pagi ya. Buat para D3 keperawatan kita lanjut sesi ke 1 2 3 baru sesi 3 ya. Ini sesi 4 part 4 untuk soal nomor 80 apa tadi? Sesi 1 20, sesi 2 40, 60. Oke. Dari 61 sampai 80. Sorry agak pelupa, guys. Agak lambat juga ya, mungkin karena aduh, sibuk mungkin guys ya, jadi baru sempat jadi 20 nggak apa-apa ya, harap maklum. Oke, sebelum lanjut jangan lupa guys, tidak henti-hentinya saya mengingatkan kawan-kawan D3 keperawatan yang ingin belajar bareng di channel kita, channel Nursing Channel, Ruang Ukom. Oke, untuk share ke kawan-kawan lain ya yang nggak tahu silahkan, karena share itu gratis, subscribe juga gratis, like juga apalagi gratis. Kalau yang nggak paham silahkan di komen. Kalau yang mau gabung silahkan chat kami di WhatsApp official untuk bimbingan belajar online-nya. Yuk gabung. Ya, jangan banyak iklan, Pak. Lah, mana soalnya yang kemarin tuh bahas, Pak? Ya, siap. Oke, kita share. Nah, oke, ini dia, guys. Ini dia yang kita tunggu. Kita keluarin, cepet, Pak. Keluarin, Pak. Oke, siap. Kita keluarkan saja. Jadi berapakah apa ini read ini dulu. Berapa dosis yang diberikan? Pensil. Berapa dosis yang diberikan imunisasi? Imunisasinya apa? BCG. Kalau BCG itu berapa guys? 0,05 cc. Aduh, itu mah. Ini hafalan guys. Jadi dosis wajib dihafal tuh untuk imunisasi di anak, soal anak nih. Dosis, rute pemberian, cara penyimpanan dan lain-lain itu harus diketahui. Oke. Kemudian maksud cara pemberian di sini IM, IC, oke itu ya, oke atau oral gitu ya. Apa jenis permainan yang tepat untuk anak tersebut? Oke, jenis permainan. Ada satu permainan, nah jadi nyanyi Pak. Oke, hiburan dikit lah ya, masa nggak boleh nyanyi dikit. Oke, seorang anak perempuan usia 6 tahun dirawat hari kelima, tapi kalau UKOM mah jangan sambil nyanyi ya, hati-hati dengan DBD. Oke, DBD mah biasanya hipertermi ya, tapi di sini tentang hospitalisasi yang ditanya permainan. Anak-anak sudah diperbolehkan berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir anak sudah diperbolehkan pulang mungkin ya, maksudnya esok hari. Untuk mengatasi kebosanan anak selama dirawat, saudara memberikan program bermain. Jenis bermain apakah yang dikasih oleh perawat? Oke, anaknya usia berapa? 6 tahun. Kalau 6 tahun sekolah, anak usia apa? Usia mau sekolah ya kalau nggak salah, kalau ini mah ya usia sekolah dia suka apa namanya menggambar. Oke, apa jadi pensil dan buku gambar. Oke, good. Oke, next. Soal nomor 60 tiga. Yuk, Jud. 63. Jenis permainan yang tepat untuk bayi usianya berapa? 5 bulan. Oke. Memberikan mainan apa kalau usia 5 bulan? Oke. Kotak mainan yang berwarna-warni ya, 5 bulan ya. Kayak masa kita kasih main kuda-kudaan? Kan nggak mungkin. Ya, sesuai tumbuh kembangnya guys ya. Oke, good. Pintar anak-anak. Oke. Good, karena ini soal anak-anak. Oke, apa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan tindakan tersebut? Anaknya 7 tahun, dirawat di rumah sakit, keluhan batuk, panas 3 hari. Untuk mengetahui masalah yang dialami, katanya, saudara mengumpulkan data dengan melakukan pemeriksaan fisik anak. Apa yang harus diperhatikan, katanya, saat melakukan tindakan? Oke, batuk, panas 3 hari. Jadi apa?
Apa yang harus diperhatikan katanya? Apapun tindakannya, semua tindakan keperawatan, kalau keperawatan anak itu harus traumatik. Jadi kalau ada tindakan traumatik, itu lakukan prosedur traumatiknya yang terakhir. Intinya lakukan semua prosedur atraumatik gitu ya, atraumatik. Adapun kalau terpaksa harus melakukan tindakan traumatik, itu lakukan di yang terakhir. Oke, gitu ya. Soal nomor 65. Oke, 65. 65. Oke. Prinsip atraumatik tuh baru dibahas tadi atraumatik gitu ya. Yang diterapkan pada kondisi di atas. Apa? Kita baca. Dirawat dengan diare, kajian umum tampak sakit sedang, suhu 38,5, nadi 100, napas 30, bayi menangis, nggak mau ditidurkan di atas tempat tidur. Untuk memberikan perawatan traumatic care, saudara meminta ibu pasien menemaninya saat anak ditidurkan. Oke, apa namanya? Jadi prinsip atraumatiknya yaitu libatkan keluarga, menurunkan mencegah dampak perpisahan dari keluarga. Itu harus libatkan keluarga. Karena anaknya 9 bulan tuh nggak mau terpisah dengan orang tua. Oke. Duh, gampangnya, aduh gampang dong. Sok mudah dipahami yuk. Makanya yang mau gampang, mudah dipahami silahkan gabung dengan kita. Oke? Oke dong. Sekarang soal nomor 66. Apakah intervensi keperawatan? Katanya intervensi keperawatan. Oke, psikososial, emosional. Ini 12 tahun anak DBD reaksi terhadap hospitalisasi saat pasien masuk ke ruang rawat sudah memperkenalkan diri namun tidak ada respon. Dilakukan pengkajian anak tidak kooperatif bahkan memalingkan mukanya ke tembok. Intervensi keperawatan psikososial emosional apa? Kalau nemu anak seperti ini apa? Beri kesempatan atau apa? Kasih kesempatan di sini. Berapa usianya? 12 tahun, lagi teenager ya. Kasih kesempatan untuk mengungkapkan kecemasannya. Oke? Oke, kasih kesempatan. Good. Kesempatan kedua. Yuk 67. Ayo 67. Oke, yang menandakan jika hasil tes tersebut positif. Tes apa? Oke, ini mah TB ya, tes tuberkulin tuh katanya. Apa yang menandakan positif? Adanya undulasi atau indurasi diameter 10 mili. Ya, tapi di sini biasanya ada pengecoh ya. Tergantung kalau yang HIV gimana, kontak erat gimana gitu loh. Ya. Oke, sip. Biasanya. Pak, yang kayak gitu, kalau kayak gitu gimana ya? Kita nggak bahas di sini, itu dibahas di program bimbingan ruang hukum. Yuk, makanya gabung atuh ya. Gabrung. 68. 68. Oke, 68. Bagaimana cara melakukan tindakan tersebut di atas? Tindakan apa? Di sini bilang fisioterapi dada. Oke, melakukan perkusi ya. Jadi gimana perkusi? Telapak tangan yang melekuk kalau perkusi ya. Oke, di kutuk. Nah, gitu ya. Sip. Oke. Si Bapak mau cepet banget sih. Ya iya, atuh. Kalau yang lama mah nggak di sini ya. Oke. Sini mah yang biar cepat gimana caranya ya. Yang lama mah ada di program bimbingan ruang Ucrom ya. Oke. Apa hasil prioritas yang perlu diperhatikan saat prosedur tersebut? Prosedurnya apa? Oksigen ya, prioritas tindakan. Apa jadi? Prioritasnya pastikan. Nah, kayak yang paling ini biasanya adalah memastikan
Humidifiernya jangan sampai kosong. Itu yang paling, semuanya memang betul, tapi yang dicari yang lebih tepat. Yang lebih berbahaya ini kalau kosong ya bahaya, nanti ya bisa keracunan oksigen. Pak, bisa keracunan oksigen? Ya bisa atuh, Oke. Lanjut. 7. Soal nomor 7. 7 peluru. Oke. Intervensi prioritas yang dilakukan untuk kasus di atas. Anak usia 3 tahun, keluhan batuk panas, penurunan BB, anamnesa, anak pernah dirawat beberapa bulan yang lalu, kasus yang sama. Mendapat terapi obat spesifik yang ibu sering lupa memberikan. Ini mah. Kalau sering lupa mah ya, sama kayak saya sering lupa. Oke. Diagnosanya adalah regimen terapeutik tidak efektif atau ketidakpatuhan biasanya ya. Apa intervensi prioritas? Jadi ajarkan orang tuanya ya. Ajarkan orang tuanya tentang program pengobatan dan alasan menjalani pengobatan sampai tuntas. Karena anaknya biasanya adalah TB, bukan biasanya di sini arahnya kemana, ke TB ya, tuberculosis. Oke. Next, 70 hiji. 71. Oke, bahasa Jermannya mah ya, bahasa Jerman, bahasa Arab Inggrisnya mah. Oke, tindakan selanjutnya yang saudara lakukan. Oke, saudara atau saudari kalau perempuan. Oke. Jadi kalau saudara saya juga, bukan, ini bukan saudara saya, Pak, katanya. Oke. Anak laki-laki usia 6 tahun, suspek, baru suspek ya, TB baru. Untuk menekan diagnosa, saudara melakukan, ini tindakan selanjutnya ya, melakukan tes tuberkulin. Oke, sarung tangan sudah dipakai, menentukan lokasi sudah dipakai. Tuh, kan saya bilang, kalau nggak prosedur, apa lokasi, maksudnya cara pemberian, dosis, atau sudut. Nah, biasanya kayak gitu ya. Oke, sudah desinfeksi, saudara memegang squid dengan tangan dominan. Tindakan selanjutnya apa? Pegang squid, membentuk sudut. Saya bilang tadi. Baru dibilang tadi. Oke, sudutnya berapa? 10-15 derajat gitu ya. Dengan bevelnya ke atas. Aduh, si Ece. Ya, mudahnya. Mudahlah. Oke, lanjut. 70 berapa nih? 72 ya. Soal nomor 72. Oke. Bagaimana dokumentasi yang saudara buat jika simpulan hasil monitor balance cairannya negatif gitu ya. Mana yang hasilnya negatif? Kita cari di sini. Oke. Gastroenteritis katanya ya, suhu 39, lidah kering. Oke, di sini nggak ada intake output dibilang, berarti langsung ke jawaban. Mana yang negatif? Intake-nya lebih besar daripada output. Yang mana? Yang mana? Yang ya negatif ya. Intake-nya lebih kecil ya daripada output ya. Oke, outputnya lebih banyak. Sorry. Intake-nya lebih kecil daripada output. Negatif. Jadi ya. Oke, good. Soal nomor 73. Oke. 73. Tindakan keperawatan yang dimaksud dari tindakan di atas. Bayi perempuan 9 bulan dengan diare 6 kali, sebanyak 3 kali, pengkajian 38, bibir mulut kering, turgor kulit kurang elastis. Ini masalah keperawatan, kurang volume cairan ya. Anestheta, oke tuh kurang volume cairan dengan dehidrasi sedang katanya. Memantau dehidrasi secara akurat. Tindakan keperawatan yang dimaksud memantau apa? Biasanya untuk cairan, biasanya kalau nggak turgor kulit, urin output ya di sini, tapi nggak ada ya ininya, volume cairan, dehidrasi. Oke, kalau BB mah biasanya kelebihan berat badan ya, ini ya turgor kulit ya anak kan. Oke, tapi oke ya benar, mengukur BBH harian yang paling di ini ya. Next.
karena masih anak. 77. Tindakan prioritas yang harus dilakukan. Tindakan prioritas. Cara penanganan kejang katanya di sini. Berarti kejang demam ya. Tidak pernah 3 hari anak tidak pernah meningkat. Oke, suhunya rendah. Anak sudah diperbolehkan pulang. Oh, edukasi ya penanganan kejang. Prioritas yang harus dilakukan orang tua sehubungan hal di atas apa? Untuk ininya ya. Ini tuh yang sorry. Ini tuh ada jawabannya itu membaringkan anak pada satu sisi dan tetap bersama anak. Atau dalam tanda kutip memiringkan. Oke, miringkan pasien. Nah, miringkan anaknya gitu ya. Jawabannya. Ini menyingkirkan semua objek betul, tapi yang paling ini adalah jalan napasnya dulu. Memiringkan. Oke. Miringkan pasien, miringkan anaknya. 75. 75. Apa intervensi prioritas katanya? Laki-laki 4 tahun dirawat hari ketiga dengan kejang demam. Kejang demam lagi, guys. Keadaan umum anak baik dan sudah diperbolehkan pulang. Prioritas keperawatan dilakukan adalah defisit pengetahuan berhubungan dengan perawatan di rumah. Intervensi prioritas gimana? Ajarkan penanganan kejang demam di rumah. Jadi apa? Ini ya. Untuk mencegah terjadinya kekambuhan kejang. Anjurkan orang tua cara minum obat termasuk dosis dan efek sampingnya. Oke. Sip, good. Tapi jawabannya biasanya kadang ada muncul ajarkan untuk penanganan kejang demam di rumah. Tapi itu tadi udah cukup juga betul. 76. Jawabannya apa tindakan keperawatan prioritas yang diberikan pada kasus di atas. 28 tahun ke poliklinik psikiatri jiwa nih. Here and now-nya apa nih? Perempuan ya. Data gelisah, tidak nyaman, sulit tidur, bicara berlebihan dan cepat saat interaksi tiba-tiba blocking. Alah, ini mah tidak mau menerima informasi yang diungkapkan oleh perawat. Apa? Ininya? Napas? Dalam ya, napas dalam. Ini mah yang tentang kecemasannya, ansietas ya. Biasanya ya. Ansietas. Oke, napas dalam. Next. 77. Apa diagnosa keperawatan yang ditegakkan pada kasus di atas? 20 tahun ke klinik konsultasi psikiater, OT, jiwa. Sejak 2 tahun terakhir menjadi sangat pendiam, banyak murung di kamar, menolak untuk berinteraksi, sering komat kamit. Ini isos ya, isos salah berarti. Apa? Halu ya, komat kamit mah ya biasanya. Tapi di sini tidak bicara sendiri dan lain-lain. Halusinasi nggak ada, diagnosanya ya isos lah berarti karena halu nggak di ini ya, persepsi di sini nggak disebut halunya. Oke, isos. Oke, 78. Tinjauan tindakan yang diberikan pada kasus di atas. Tujuannya kita lihat masalahnya. Duduk menyendiri, bicara sendiri. Nah, kalau ini baru halu ya. Obat sudah diberikan, memutuskan halusinasi dengan bercakap-cakap. Tujuan tindakan untuk bercakap-cakap apa? Bercakap-cakap tujuannya untuk fokus pada stimulus eksternal. Nah, sip. Good. 79. Aduh, nggak terasa ya, sudah 79 lagi ya. Apa? 79. Tindakan utama yang dapat dilakukan pada kasus di atas. 25 tahun di ruang psikiatri, hasil pemeriksaan fisik didapatkan, mengkritik diri dan orang lain, produktivitasnya menurun, pesimis. Sakit kepala, tidak mampu, merasa bersalah, mudah tersinggung. Apa jadi? HDR ya. Kalau HDR apa? Identifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki.
Wiki. Aduh. Fix. Mudahnya. Udah hafalan itu mah ya. Ya, nah, terakhir nih 80. Apa strategi tindakan keperawatan yang saudara lakukan pada pasien tersebut? Kenapa pasiennya? Oh, masih soal jiwa, nggak mau mandi badan kotor. Oke, ini mah DPD ya, defisit perawatan diri ya. Strategi tindakannya biasanya adalah menjelaskan, latih. Jadi di sini apa ini? Cara membersihkan dulu ya. Menjelaskan dulu pentingnya perawatan kebersihan. Oke, sesuai dengan apa masalah di atasnya. Oke, semua tips trik soal jiwa, komunitas, KMB, KGD, semuanya lah manajemen, semuanya bisa didapat di program bimbel Ruang Ukom. Jadi kalau mau cepat baca soal, cepat menjawab, cepat, tepat, efektif, nah silahkan gabung dengan program bimbel Ruang Ukom. Makanya yuk cepat-cepat gabung. Mumpung masih buka, pembelajaran kita mulai tanggal 5 Juni, jadi yuk cepat gabung. Yang belum gabung, mari gabung. Dengan bergabung dengan kita, kalian mendapatkan modul, mendapatkan program bimbingan belajar full dari semua materi dan soal juga, plus free tryout. Oke, yuk silahkan hubungi WhatsApp official kami yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Oke, jangan lupa komen kalau nggak ada yang ngerti ya. Kalau ada yang ada request, Pak, kami ada soal ini, tolong dibahas. Silahkan di kolom komentar. Soalnya dicantumkan saja. Nanti kita bahas. Oke, oke, sip. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Keep watching, tetap tonton, dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya biar tetap update video dari kami. Oke, lihat aja playlist untuk D3 keperawatan itu sudah kami buatkan playlist khusus. Oke, kalau bingung-bingung nyari. Oke, see you guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.